Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Di balik pakaian lusuh dan wajah yang tertutup debu jalanan, tak ada yang menyangka bahwa lelaki yang duduk di bawah terik matahari itu dulunya seorang suami yang sangat dicintai. Namanya Andra. Ia duduk bersila di dekat lapak tambal bannya, di sudut jalan yang tak terlalu ramai, namun cukup strategis bagi kendaraan yang sering tertimpa sial karena paku atau batu tajam. Di sisi kanan lapaknya, berdiri papan kecil dari triplek yang bertuliskan, tambal ban buka 24 jam. Tulisan itu sudah mulai pudar dimakan cuaca, tapi tetap bisa dibaca oleh siapa saja yang melintas. Andra, pria berusia akhir 30-an, dulunya bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Ia pernah menjadi suami yang setia, penuh cita-cita, dan pekerja keras. Namun dalam perjalanan hidupnya, cinta tak cukup kuat untuk mempertahankan segalanya. Rani, perempuan yang pernah bersumpah akan selalu mendampinginya, pergi meninggalkannya saat hidup mulai goyah. Di saat bisnis pertamanya bangkrut dan utang mengejar di mana-mana, Rani memilih jalan pintas meninggalkan Andra dan menikah dengan pria lain yang dianggap lebih mapan. Sebuah luka yang begitu dalam, hingga tak ada yang tahu seberapa perih. Rasanya, tahun-tahun berlalu, dan hidup membawa Andra ke arah yang tak terduga. Bukannya terpuruk, ia memilih untuk bangkit. Ia membangun usahanya dari nol, mulai dari jadi karyawan di bengkel, belajar soal ban, mesin, manajemen, hingga akhirnya mampu mendirikan perusahaan suku cadang dan distribusi ban kendaraan. Tapi semua itu ia lakukan diam-diam. Nama perusahaannya memang besar, namun wajah pendirinya jarang terpampang di media. Ia menolak tampil. Ia hanya ingin bekerja dan membuktikan bahwa hidup tak berhenti hanya karena dikhianati. Suatu hari, Andra merasa perlu mengingat kembali dari mana ia berasal. Ia ingin kembali menyatu dengan realita, maka ia memutuskan untuk menyamar, membuka lapak tambal ban kecil seperti masa-masa dulu saat semuanya hancur. Ia menyingkirkan jas dan dasi, menanggalkan jam tangan mahal, dan mengenakan kaos biasa serta celana kerja yang telah usang. Ia meminjam ruang kosong di sebuah lahan pinggir jalan milik kenalannya, membeli peralatan tambal ban dengan uang pribadinya, dan mulai bekerja layaknya pria biasa yang hidup dari keringatnya sendiri. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Para pengendara hanya melihat seorang pria tambal ban yang sopan, sabar, dan selalu tersenyum, meski upah yang diterima sering tak sebanding dengan kerja kerasnya. Di sela waktu luang, Andra sering memandangi jalanan di depannya. Ia termenung, membayangkan masa lalu yang telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Dalam hati, ia sering bertanya, apakah Rani bahagia sekarang? Apakah pria yang ia pilih benar-benar memberinya kehidupan yang lebih baik? Apakah ia pernah menyesal telah meninggalkan seorang Andra yang saat itu hanya kekurangan uang, bukan kekurangan cinta? Andra tidak berniat membalas dendam. Ia ingin melihat bagaimana hidup mempertemukan mereka kembali. Entah sebagai pelajaran atau pengingat bahwa tak ada yang benar-benar hilang jika seseorang mau berjuang. Ia percaya semesta punya cara sendiri untuk menata ulang kisah manusia. Kadang dengan lembut, kadang dengan luka, tapi selalu dengan pesan yang mendalam. Hari itu, matahari mulai condong ke barat. Sinar hangatnya menyapu wajah Andra yang berpeluh. Ia menyeka keringat dengan handuk kecil di bahunya, lalu kembali duduk di bangku kayu pendek yang biasa ia gunakan untuk menerima tamu. Di kejauhan, ia melihat sebuah mobil mewah melaju pelan. Ban mobil itu terlihat agak kempis. Ia belum tahu siapa yang ada di dalam mobil itu. Tapi detik-detik ke depan akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, tapi ditakdirkan. Andra menghela napas pelan. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, aku sudah siap. Sore itu, angin terasa lebih tenang dari biasanya. Daun-daun berguguran perlahan, debu jalanan berterbangan ringan di antara kendaraan yang lalu lalang. Andra duduk di atas bangku kayunya, menyesap air mineral dari botol plastik. Wajahnya terlihat tenang,
Meski lelah mulai menggerogoti tubuhnya, ia menatap ke arah jalan, membiarkan pikirannya mengembara. Dalam diamnya, ia selalu menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapatkan saat berada di gedung perusahaannya yang tinggi menjulang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kayuhan, terlihat sebuah mobil mewah melaju perlahan. SUV dengan bodi mulus, berkilau terkena cahaya matahari senja. Ban bagian kiri depan terlihat mulai kempis, menandakan ada masalah. Mobil itu kemudian melambat dan berhenti tepat di depan lapak tambal ban milik Andra. Sejenak Andra berdiri dan bersiap membantu. Seperti biasa, pintu mobil terbuka. Dari dalam keluar seorang perempuan elegan dengan dandanan rapi dan pakaian bermerek. Rambutnya ditata sempurna, wajahnya dipoles makeup tipis namun mewah. Langkahnya anggun namun penuh kesombongan. Di belakangnya, menyusul seorang pria berkemeja putih dan celana bahan gelap. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh keangkuhan. Pria itu memeriksa ban mobil, lalu memalingkan wajah ke arah Andra dengan tatapan merendahkan. Andra berdiri mematung. Perempuan itu adalah Rani, mantan istrinya. Perempuan yang dulu ia jaga sepenuh hati, yang dulu tidur di sampingnya saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil, yang penuh mimpi. Dan pria di sebelahnya, Fajar, pria yang menjadi suami barunya. Pria yang masuk dalam hidup Rani tak lama setelah Andra dinyatakan bangkrut. Dunia tiba-tiba terasa lebih sempit, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi takdir berbicara. Namun Rani tampaknya tak mengenali Andra. Terlalu banyak waktu yang berlalu, dan mungkin karena penampilan Andra kini jauh dari bayangan. Pria yang dulu berdampingan dengannya, wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap, pakaiannya jauh dari kesan mewah. Yang terlihat hanyalah tukang tambal ban biasa dengan topi lusuh dan tangan yang penuh noda oli Roni Mendekot. Menatap Andra dari atas ke bawah, ia mengangkat alis dan berkata dengan nada sinis, "Mas, bisa tambal ban?" ucapnya tanpa senyum. Nada bicaranya terdengar memerintah. Andra hanya mengangguk pelan. Ia tak banyak bicara. Ia tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk membuka jati diri. Ia ingin melihat sejauh apa dunia telah mengubah pandangan mantan istrinya terhadap orang lain, terutama mereka yang dianggap kecil. Fajar menyela, "Tapi cepetin ya, kita ada janji makan malam. Jangan lama-lama. Kalau nggak bisa, kita panggil bengkel resmi aja." Rani tertawa kecil. "Iyalah. Mana ngerti tambal ban cepat. Orang seperti ini paling cuma tahu duduk nunggu pelanggan datang." Tetapi ia jongkok di depan ban mobil, memeriksa dengan cermat. Tangannya bekerja cekatan, seperti refleks yang telah terasah bertahun-tahun. Namun telinganya jelas mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Rani dan Fajar. Setiap ejekan, setiap nada sinis, seolah menggores masa lalunya yang pernah ia tutupi dengan susah payah. "Lucu juga ya," kata Rani sambil berbisik ke Fajar. "Dulu aku pernah hidup susah sama orang kayak gini. Setiap hari makan mie instan, motor rusak nggak punya uang buat servis. Coba lihat sekarang, malah jadi tukang tambal ban. Untung aku keluar dari hidup dia." Fajar mengangguk sambil tersenyum remeh. "Ya iya, lihat sekarang. Kamu duduk di mobil mahal. Aku kerja di perusahaan besar. Hidup berubah karena pilihan." Yang tepat, Andra tak memberi reaksi. Ia tetap fokus pada pekerjaannya. Tapi dalam hati, ada gejolak yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi lebih kepada perasaan getir melihat bagaimana manusia bisa begitu cepat melupakan asal. Terutama saat merasa telah mencapai tempat yang lebih tinggi. Setelah selesai menambal ban, Andra berdiri pelan dan membersihkan tangannya dengan kain lap. Ia menatap Rani sejenak, namun tetap tak bicara apapun. Rani menyodorkan uang tanpa melihat wajahnya, lalu berkata, "Udah segitu aja ya. Gak usah banyak-banyak. Toh, cuma tambal ban." Andra menerima uang itu tanpa protes. Baginya, harga dirinya tidak tergantung pada nominal yang diberikan. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah mundur, memberi ruang agar mobil itu bisa melaju kembali. Rani dan Fajar masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan, mobil perlahan menjauh. Tapi sebelum menghilang di tikungan jalan, Andra sempat melihat bayangan Rani di kaca spion. Tatapan kosong yang entah mengapa terasa familiar. Mungkin di balik ejekan dan kesombongan itu ada sedikit getaran dalam hati Rani. Atau mungkin tidak, siapa yang tahu? Yang pasti, Andra tidak menyimpan dendam. Ia hanya menyimpan rasa yang akan membimbingnya dalam pertemuan berikutnya. Saat topeng jatuh dan kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Karena hidup tak pernah berjalan lurus, ia berputar.
kadang perlahan, kadang mendadak. Dan siapapun yang hari ini merasa di atas, belum tentu besok tetap di sana. Andra menatap jalan yang mulai sepi. Ia menarik napas panjang, menyandarkan tubuhnya di kursi kayu itu lagi. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, pertemuan hari ini hanyalah awal. Masih ada bab lain yang akan segera terbuka. Dan saat itu tiba, Andra sudah lebih dari siap. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas kota. Hujan semalam menyisakan genangan di pinggir jalan dan aroma tanah basah yang khas. Di bawah atap terpal seadanya, Andra sudah duduk sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Seperti hari-hari sipil, ia tetap menjalani rutinitas sebagai tukang tambal ban dengan tenang dan penuh kesabaran. Mungkin bagi orang lain, pekerjaan seperti ini dianggap rendah, melelahkan, dan tak menjanjikan. Tapi bagi Andra, ada makna besar di baliknya. Ini bukan tentang uang, bukan tentang status, ini tentang menyentuh kembali kenyataan, tentang mengingat dari mana ia berasal, dan yang paling dalam tentang melihat sejauh mana dunia telah berubah, termasuk orang-orang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Siang menjelang, lalu lintas mulai padat. Klakson terdengar sesekali, kendaraan besar berlalu lalang, dan aroma asap knalpot bercampur dengan udara yang mulai panas. Andra tetap duduk di bangkunya, menunggu, tidak dengan gelisah, tapi dengan tenang, hingga sebuah mobil yang tak asing baginya muncul dari kejauhan. Sebuah SUV hitam yang sama seperti kemarin. Mobil yang sama, yang bannya sempat ia tambal tanpa dibayar dengan layak. Mobil yang ditumpangi oleh dua orang yang menyimpan masa lalu begitu dalam hidupnya, Rani dan Fajar. Mobil itu melambat. Kali ini bukan karena ban bocor, tapi karena kemacetan kecil di depan. Andra berdiri, memperhatikan dari kejauhan. Mobil itu terjebak cukup lama, karena ada truk besar yang mogok di jalur sempit. Dari balik kaca depan, ia melihat Rani sedang berbicara, sambil memainkan ponselnya. Sementara Fajar duduk di belakang kemudi, dengan wajah lelah. Mata Andra menatap mereka dalam diam. Tak ada kemarahan, hanya keheningan yang penuh makna. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada bagian dari dirinya yang merasa aneh melihat seseorang yang dulu sangat ia cintai, kini duduk di mobil mewah bersama pria lain, melintasi kehidupannya yang jauh berbeda. Namun rasa itu cepat ia tekan. Aitak ingin hidup dalam beang-beang masa lalu. Ia hanya ingin mengamati, mempelajari, dan mungkin mendoakan. Beberapa menit berlalu, lalu lintas kembali lancar. Mobil SUV itu melaju pelan. Tapi sebelum sepenuhnya menghilang dari pandangan, sesuatu terjadi. Dari kaca jendela yang sedikit terbuka, Rani menoleh ke arah pinggir jalan. Tatapan matanya berhenti sejenak. Mereka bertatapan. Tak lama, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Andra berdiri di sisi jalan, dengan topi lusuh, kaos polos yang sudah mulai pudar warnanya, dan tangan penuh bekas oli. Rani menatapnya dengan tatapan ragu, seolah otaknya sedang mencoba menyambungkan wajah di hadapannya dengan memori yang telah lama ia kubur. Ada jeda dalam kerut alisnya, ada getar di sudut matanya. Tapi mobil terus melaju. Mungkin Rani tidak yakin dengan apa yang ia lihat, atau mungkin ia tahu, tapi menolak untuk percaya. Tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin pria yang dulu ia tinggalkan, yang ia anggap gagal dan menyedihkan, kini menjadi tukang tambal ban di pinggir jalan. Tidak masuk akal. Andra tetap berdiri. Di tempatnya, ia tidak melambaikan tangan, tidak memanggil, hanya berdiri diam, dengan wajah yang tak bisa ditebak ekspresinya. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, waktunya belum tiba. Saat itu, di benaknya hanya ada satu kalimat. Terkadang, pertemuan kembali dengan masa lalu bukan untuk membuka luka, tapi untuk melihat seberapa jauh kita telah berjalan. Dandra kembali duduk, menatap jalanan dengan tatapan kosong, bukan karena kosong hati, tapi karena pikirannya melayang pada semua yang telah ia lalui. Ia mengingat hari-hari saat masih hidup bersama Rani, saat mereka makan seadanya, berbagi mimpi di atas tikar butut, dan saling menguatkan meski tak punya apa-apa. Tapi semua itu berubah ketika hidup mulai menunjukkan ujian. Rani perlahan menjauh, mulai membandingkan, mulai mengeluh, hingga akhirnya pergi begitu saja. Saat Andra benar-benar jatuh, ia tidak pernah menyalahkan Rani sepenuhnya. Manusia memang sering lupa, terutama saat berada dalam tekanan dan keinginan untuk hidup lebih baik. Tapi hari ini,
Andra merasa bahwa kepergian Rani adalah jalan pembuka menuju kebangkitannya. Ia tidak akan pernah menjadi seperti sekarang jika Rani tetap tinggal. Ia tidak akan belajar arti kuat, arti berdiri sendiri, dan arti harga diri yang sebenarnya. Semua rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Dandra memejamkan mata sebentar, lalu menghela napas. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika takdir mempertemukan kami lagi, aku akan berdiri bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cermin yang menunjukkan siapa yang benar-benar kehilangan." Hari terus berjalan, jalanan kembali ramai. Tapi di kepala Andra, momen tatapan singkat tadi terus terulang, seperti rekaman yang diputar ulang. Dan ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari babak baru yang akan membuka semua tabir tentang siapa yang benar-benar naik dan siapa yang selama ini hanya terlihat tinggi karena berpijak di punggung orang lain. Hari berganti, minggu berjalan. Andra tetap menjalani harinya sebagai tukang tambal ban di sudut jalan yang sama. Meski seolah sederhana, tapi tiap hari yang ia jalani bukanlah hari biasa. Setiap pertemuan, setiap pelanggan, setiap ucapan kecil, semua menjadi pelajaran yang terus memperkaya jiwanya. Ia tak lagi mencari pengakuan. Ia hanya menunggu waktu. Karena ia tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya. Suatu siang yang terik, ketika matahari menyengat tanpa ampun dan jalanan dipenuhi kendaraan yang saling berebut ruang, sebuah mobil berhenti lagi di depan lapak tambal ban Andra. SUV hitam yang sudah 2 kali muncul dalam hidupnya kini kembali. Tapi kali ini bukan karena ban bocor atau terjebak macet. Mereka berhenti dengan sengaja. Pintu mobil terbuka. Fajar keluar lebih dulu, mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi dan celana panjang bahan berwarna abu-abu. Di tangannya ada map kerja dan ponsel yang terus berbunyi menerima notifikasi. Beberapa detik kemudian, Rani turun dengan kacamata hitam dan tas mewah tergantung di bahunya. Andra baru saja selesai melayani pelanggan lain. Ia berdiri di bawah bayangan pohon, menyeka keringat, dan sesekali menyesap air putih dari botol yang diletakkannya di atas meja kayu. Melihat mobil itu datang kembali, ia sudah bisa menebak bahwa ini bukan sekadar mampir biasa. Benar saja, Fajar melangkah mendekat. Tidak dengan wajah ramah, tapi penuh sikap merendahkan. Mas, kemarin sempat tambal ban ya di mobil ini?" Tanya Fajar dengan nada basi-basi Yongkoku. Andra mengangguk pelan. "Iya, saya ingat." Fajar tersenyum miring, lalu menunjuk ke arah mobilnya. "Itu ban yang kamu tambal bocor lagi. Jangan-jangan kerjamu nggak benar. Makanya jangan asal-asalan. Saya ini kerja di bagian logistik perusahaan otomotif. Saya tahu kualitas tambal yang baik kayak apa." Andra tetap tenang. "Maaf kalau kurang sempurna. Mungkin ada paku lain yang belum kelihatan waktu itu." Rani ikut mendekat. Kali ini tanpa kacamata hitam. Ia memandang Andra dengan tatapan yang mulai menunjukkan sedikit rasa curiga. Tapi lagi-lagi, ia menepis pikirannya sendiri. Baginya, tidak mungkin pria di depannya adalah mantan suaminya yang dulu selalu tampil rapi dan bersih. Pria itu lama ia kubur dalam sejarah hidupnya. Kalau memang gak bisa kerja profesional, ucap Rani dengan nada tajam. "Mending jangan buka jasa kayak gini, ngerugiin orang. Untung aja suami saya ngerti soal teknis. Kalau enggak, kita bisa kecelakaan." Andra hanya mengangguk kecil. Ia tak membalas dengan emosi, meski dalam hati ada gelombang yang berusaha naik ke permukaan. Tapi ia menahannya. "Ini bukan waktunya." Fajar menatap Andra dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. "Aneh ya, dulu kamu kerja jadi manajer kesel-kesilan aja susah. Sekarang malah jadi tukang tambal ban. Mungkin emang udah takdirnya di sini." Ucapnya tanpa tahu siapa yang ia hina. Rani menimpali. "Makanya, dari dulu aku bilang ke kamu, kita harus cari hidup yang layak. Hidup itu bukan cuma soal cinta. Kita perlu kenyamanan, butuh kestabilan. Tapi ya, ada orang yang terlalu idealis sampai lupa caranya bertahan hidup." Andra menatap keduanya, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa iba. Bagi orang yang selalu memandang dunia dari atas, orang lain akan selalu terlihat kecil. Tapi hari ini, Andra tidak merasa kecil. Justru ia melihat betapa sempitnya dunia yang mereka bangun di atas kesombongan. Fajar masih melanjutkan ocehannya. "Saya sekarang kerja di perusahaan besar, divisi logistik. Kantornya di gedung megah, karyawan ratusan. Gaji saya aja mungkin lebih dari 10 kali lipat pendapatan kamu sebulan." Andra mengangguk pelan. Ia tahu perusahaan itu. Justru karena ia tahu sangat dalam
ia hanya tersenyum samar. Perusahaan yang Fajar sebutkan adalah salah satu dari banyak entitas yang kini berada di bawah naungan grup milik Andra. Ia pemilik utamanya. Hanya saja, wajahnya jarang muncul di publik. Mayoritas orang hanya mengenal nama perusahaannya, bukan siapa di baliknya. Aku juga ikut bantu-bantu di perusahaan itu, tambah Rani sambil tersenyum. Kadang bantu bagian administrasi, kadang bantu kelola event. Jadi hidup kita sekarang sudah jauh lebih tertata. Andra tidak menjawab. Ia tahu, dalam hitungan hari, akan ada rapat penting di kantor pusat perusahaan itu. Rapat besar untuk menyambut pengumuman penting dari pemilik baru. Dan di sanalah, semua topeng akan runtuh, semua nama akan dibaca, semua posisi akan terguncang. Fajar dan Rani berpamitan dengan senyum sinis. Sebelum pergi, Fajar sempat menepuk pundak Andra dan berkata, "Kalau ada lowongan, saya bisa bantu kamu masuk kerja di tempat saya. Lumayan daripada duduk di pinggir jalan terus." Setelah mobil itu menjauh, Andra kembali duduk di bangkunya. Ia menatap jalanan dengan pandangan jauh, seolah sedang melihat bukan hanya apa yang ada di depan, tapi juga apa yang akan datang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan dengan Rani dan Fajar, Andra tertawa kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena sadar kadang dunia tak perlu kita bela dengan mulut, cukup dengan kesabaran dan bukti nyata. Karena waktu selalu punya cara untuk membongkar segalanya. Dan kebenaran, meski lambat, pasti menang pada akhirnya. Hari yang ditanggu-tanggu akhirnya tiba. Gedung megah berlantai 30 di jantung kota itu terlihat lebih sibuk dari biasanya. Pagi itu, seluruh karyawan dari berbagai divisi sudah berkumpul di aula utama lantai 9. Sebuah pengumuman penting akan disampaikan oleh jajaran direksi dan pemilik baru perusahaan. Banyak spekulasi beredar, apakah akan ada restrukturisasi besar-besaran, atau mungkin penggabungan divisi dengan grup lain. Di antara kerumunan itu, Fajar berdiri dengan wajah penuh percaya diri. Mengenakan jas hitam dan dasi merah marun, ia terlihat meyakinkan seperti biasanya. Di tangan kirinya, ia membawa map presentasi. Di tangan kanannya, ponsel yang terus bergetar, menerima pesen-pesen internal. Ia adalah kepala logistik di perusahaan ini. Posisi yang cukup tinggi dan membuatnya merasa aman serta dibutuhkan. Rani menyusul tak lama kemudian. Meski bukan karyawan resmi, kehadirannya di kantor sudah sering terjadi. Ia merasa berhak berada di sana karena statusnya sebagai istri dari salah satu kepala divisi. Dengan dandanan khas sosialita, ia duduk di deretan kursi belakang VIP. Sambil sesekali melempar senyum dan basi-basi dengan para istri petinggi lainnya, suasana aula terasa megah. Layar lebar terpampang di depan, dengan logo perusahaan yang berkilau. Di atas panggung, beberapa petinggi berdiri rapi menunggu waktu untuk memulai. Semua mata tertuju ke depan, menanti siapa yang akan berbicara pertama kali. Tiba-tiba, lampu aula diredupkan. Spotlight menyala ke arah tengah panggung. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan senyum profesional. "Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini adalah hari yang istimewa. Setelah proses panjang dan penuh pertimbangan, perusahaan kita secara resmi berada di bawah kepemilikan grup baru. Dan dalam waktu dekat, kita akan diperkenalkan dengan pemilik barunya." Suara tangan bergema. Fajar ikut berdiri dan bertepuk tangan. Meski dalam hatinya ia masih bertanya-tanya, siapa orang yang cukup berani dan cukup kaya untuk mengambil alih perusahaan sebesar ini. Mick melanjutkan, beliau adalah tokoh yang tidak banyak tampil di media, namun memiliki rekam jejak luar biasa dalam membangun bisnis dari nol. Seorang entrepreneur sejati, dan mulai hari ini, beliau adalah pemilik penuh perusahaan ini. Pintu belakang aula terbuka. Semua kepala menoleh ke belakang. Seorang pria melangkah masuk perlahan. Langkahnya tenang, pakaiannya sederhana. Kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, celana panjang abu-abu tanpa jas. Tapi sorot matanya tajam, dan aura kehadirannya membuat semua yang melihat langsung berdiri menghormati. Fajar menyipitkan mata. Roni menegong pria itu berjalan ke depan panggung. Dan ketika wajahnya sepenuhnya terlihat di bawah cahaya lampu, suasana aula menjadi hening. Itu adalah Andra, tukang tambal ban yang mereka hina, yang mereka anggap tidak punya masa depan, pria yang pernah mereka remehkan. Bahkan dikira telah gagal dalam hidup. Rani terbelalak, napasnya tercekat. Fajar menggenggam map di tangannya begitu kuat sampai hampir merobeknya. Wajah keduanya membeku, seperti tak percaya pada apa yang mereka lihat.
Andra berdiri di depan podium. Ia memandang seluruh ruangan, lalu membuka suara dengan tenang. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Perkenalkan, saya Andra Prasetya, pemilik baru dari perusahaan ini. Saya tahu sebagian besar dari Anda mungkin belum mengenal saya. Dan sebagian lagi mungkin pernah melihat saya dalam bentuk yang berbeda. Suara di aula tetap hening. Tidak ada yang berani bergerak. Saya memulai usaha ini bukan dari kantor besar atau investor kaya, tapi dari jalanan, dari bengkel kecil, dari tambal ban. Saya pernah gagal. Saya pernah jatuh, tapi saya belajar. Dan saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa saya kepada dunia, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun, selama ia mau bekerja keras dan tidak berhenti percaya, bisa berdiri di tempat yang sama. Wajah Rani mulai pucat. Ia mencoba menunduk, berharap Andra tidak melihatnya. Tapi Andra memandang langsung ke arahnya. Tatapannya tidak menyimpan kemarahan, justru penuh keheningan yang dalam. Tatapan seorang lelaki yang telah melalui terlalu banyak luka, namun memilih untuk tetap berdiri dengan kepala tegak. Andra melanjutkan, saya tahu di ruangan ini, ada orang-orang yang dulu pernah menghina saya, ada yang pernah membuang saya, ada yang pernah berkata bahwa saya tidak punya masa depan. Tapi saya berdiri di sini hari ini bukan untuk membalas, saya tidak pernah tertarik pada balas dendam. Saya percaya, diam adalah bahasa orang kuat, dan kerja adalah bukti terbaik untuk menjawab keraguan. Fajar perlahan menurunkan tubuhnya ke kursi. Napasnya sesak. Map yang tadinya ia pegang, jatuh ke lantai. Sebagai pemilik baru, lanjut Andra, saya tidak akan langsung mengganti struktur, tapi saya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh divisi, terutama pada posisi strategis. Kita perlu orang-orang jujur, tangguh, dan rendah hati. Bukan yang sombong, bukan yang hanya pandai berbicara, tapi lemah dalam tindakan. Fajar menunduk lebih dalam. Ia tahu, kalimat itu tertuju padanya. Rani tidak berkata apa-apa. Dalam benaknya, ribuan potongan massa, lalu terputar kembali. Ia ingat bagaimana dulu ia meninggalkan Andra. Bagaimana ia mencaci mimpi-mimpi yang dianggap mustahil. Don kini, ia duduk sebagai penonton dalam panggung keberhasilan pria yang pernah ia rendahkan. Andra menutup pidatonya dengan satu kalimat yang menancap dalam. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena kita merasa lebih tinggi hari ini. Karena hidup selalu punya cara untuk membalikkan semuanya. Ruang aula dipenuhi tepuk tangan. Sebagian berdiri, sebagian terdiam, sebagian tertunduk malu. Tapi satu hal yang pasti, hari itu banyak hati yang terguncang. Terutama, dua hati yang dulu merasa telah membuat pilihan paling benar dalam hidup. Dan di tengah tepuk tangan itu, Andra tetap tenang. Ia tidak tersenyum lebar. Ia tidak melambai seperti pahlawan. Ia hanya berdiri sebagai lelaki yang telah menyelesaikan satu lingkaran kehidupan dengan tenang dan terhormat. Setelah pertemuan besar itu, suasana kantor berubah drastis. Bukan karena dekorasi atau kebijakan baru, tapi karena satu kenyataan pahit yang perlahan menyusup ke relung hati banyak orang. Bahwa seseorang yang pernah dianggap kecil, hina, dan tidak berharga, kini berdiri sebagai pemilik tertinggi dari tempat mereka bekerja. Nama Andra Prasetya menjadi buah bibir. Orang-orang mulai mencari tahu siapa dia, membaca kisah hidupnya, dan membicarakannya dengan campuran rasa hormat dan rasa malu karena banyak dari mereka, tanpa sadar, pernah meremehkannya saat ia menyamar sebagai tukang tambal ban. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, ada dua sosok yang merasakan guncangan paling besar, Rani dan Fajar. Hari itu, setelah pengumuman besar, Fajar dipanggil ke ruang meeting privat. Bukan ruang biasa, melainkan ruang pertemuan yang hanya dipakai oleh jajaran pemilik dan direksi utama. Di sana, Andra sudah menunggu, duduk tenang, tanpa ekspresi amarah. Hanya dengan map di tangannya dan sorot mata yang tajam namun penuh kendali. Fajar melangkah masuk dengan ragu. Wajahnya pucat dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tak ada sisa kesombongan seperti biasanya. Semua kata-kata merendahkan yang dulu ia ucapkan, kini terpantul seperti cermin tepat di hadapannya. Andra membuka pembicaraan. Silakan duduk, Pak Fajar. Fajar menurut. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa, karena terlalu banyak rasa malu dan takut yang bercampur dalam dirinya. Saya sudah pelajari semua laporan divisi logistik, kata Andra perlahan. Kamu memang cukup pintar dalam membuat sistem, tapi sayangnya, kepintaran itu tidak diimbangi dengan karakter yang kuat. Fajar menunduk. Andra menatapnya lama, lalu melanjutkan.
Aku tidak marah soal apa yang kamu ucapkan tempo hari. Saat kamu datang ke lapak tambal ban itu, mencibir, menyepelekan, semua itu bukan hal baru dalam hidupku. Aku sudah terlalu sering dipandang rendah. Andra meletakkan mapnya di atas meja. Yang menyedihkan adalah kamu membanggakan dirimu di atas penderitaan orang lain. Kamu menjadikan masa laluku sebagai bahan hinaan. Padahal, kamu tidak tahu perjuanganku sebenarnya. Fajar mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Lidahnya kelu Andra menghela napas. Aku tidak akan memecatmu, tapi aku akan memindahkanmu ke divisi operasional di luar kota. Di sana kamu bisa belajar, bukan hanya soal logistik, tapi soal menghargai orang lain. Fajar mengangguk lemah, tidak berani protes, tidak berani menolak. Ia tahu, itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Dan Andra masih memberinya kesempatan, sebuah sikap yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Setelah Fajar keluar, Andra berdiri dan melangkah ke balkon ruangannya. Dari otak sana, ia bisa melihat pemandangan kota yang luas. Mobil-mobil berlalu lalang, manusia bergerak cepat, dan gedung-gedung tinggi menjulang. Dunia terus berjalan, dan semua orang punya peran. Tapi hari ini, ia sadar, peran terbesarnya bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai pengingat bahwa tak ada manusia yang benar-benar kalah selama ia tidak berhenti berjalan. Beberapa jam kemudian, Andra menerima pesan dari Rani. Pesan itu singkat, "Bolehkah aku bertemu denganmu? Hanya sebentar saja?" Andra tidak langsung menjawab, tapi setelah berpikir beberapa saat, ia membalas, "Datanglah, aku masih di kantor." Senja mulai turun ketika Rani datang ke ruang kerja Andra. Ia tidak mengenakan pakaian mewah seperti biasanya, tidak ada tas mahal, tidak ada kacamata hitam. Yang datang adalah seorang perempuan yang dulu pernah menjadi istri, pernah menjadi saksi perjuangan, sekaligus pernah menjadi luka terdalam. Rani berdiri di hadapan Andra. Suaranya bergetar, dan matanya memerah. "Aku minta maaf." Andra menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. "Aku terlalu bodoh," lanjut Rani. "Dulu aku pikir hidupmu tidak akan kemana-mana. Aku pikir aku berhak dapat yang lebih baik, tapi aku salah." Andra menunduk sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak salah ingin hidup lebih baik, Ron. Semua orang ingin. Yang jadi masalah adalah cara kita mencapainya." Rani menitikkan air mata. "Kalau waktu bisa diputar, aku ingin tetap mendampingimu. Aku ingin percaya bahwa kamu bisa bangkit. Tapi aku terlalu cepat menyerah." Andra menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tapi waktu tidak bisa diputar. Dan kita bukan orang yang sama seperti dulu." Keheningan kembali memenuhi ruangan. "Aku tidak membencimu," lanjut Andra. "Kalau bukan karena kamu pergi, mungkin aku tidak sekuat ini. Mungkin aku masih mencari pembenaran di luar diri sendiri. Jadi, terima kasih." Rani menunduk. "Poha, aku memulai dari awal?" Andra tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Ron. Tapi kamu bisa memulai dari titik kamu berdiri sekarang. Bukan denganku, tapi dengan dirimu sendiri." Air mata Rani mengalir pelan, tapi bukan karena amarah atau kecewa, melainkan karena sebuah kesadaran bahwa ia benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa ia ulangi. Andra berdiri dan membuka pintu ruangan. "Jaga dirimu, Rani, dan semoga kamu menemukan kebahagiaan yang benar-benar kamu cari." Rani melangkah pergi dengan pelan. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu kisah ini sudah ditutup dengan cara paling indah, bukan dengan pelukan, bukan dengan dendam, tapi dengan penerimaan. Andra kembali ke ruangannya. Ia menatap keluar jendela. Langit mulai gelap, tapi hatinya terang. Hari ini, ia menang. Bukan karena membalas, tapi karena memaafkan. Dan itu adalah kemenangan yang paling sejati. Hari-hari berlalu setelah peristiwa besar itu. Gedung tinggi tempat Andra berdiri sebagai pemilik, kini terasa seperti tempat biasa saja baginya. Bukan karena kurang bersyukur, tapi karena sejak awal, ia tidak pernah mengejar kemewahan. Aehan ingin berdiri di atas kaki sendiri, membuktikan bahwa luka bisa menjadi pijakan untuk bangkit, dan rasa sakit bisa menjadi bahan bakar untuk melaju lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Ia masih menjalani hari-hari Nia dengan tenang, tak banyak bicara, tak banyak menuntut. Banyak yang heran, mengapa pria sekaya dia, dengan kekuasaan sebesar itu, tidak memamerkan apapun. Tapi bagi Andra, justru disitulah letak kemewahan yang sesungguhnya, ketika kita tak lagi haus pengakuan. Karena kita sudah selesai dengan diri sendiri.
Di satu sore yang teduh, Andra kembali mengunjungi lapak tambal ban lamanya, tempat di mana semua drama kehidupan ini bermula, tempat di mana ia melihat bagaimana manusia bisa menunjukkan wajah aslinya saat berhadapan dengan seseorang yang dianggap tidak lebih dari sekadar tukang. Ia duduk di bangku kayu tua itu lagi. Tangan kirinya memegang botol air putih, tangan kanannya menyentuh permukaan meja tambal yang sudah mulai lapuk. Matanya menatap ke jalan raya yang tak pernah berhenti menyuguhkan cerita. Beberapa warga sekitar menyapanya, masih mengira ia hanyalah tukang tambal ban seperti dulu. "Mas Andra, nggak buka lagi nih tambalnya? Banyak yang nyariin loh," ucap salah satu tukang ojek yang biasa mangkal di seberang. Andra tersenyum kecil. "Nanti-nanti bang, lagi istirahat dulu." Ia tidak merasa perlu membetulkan anggapan mereka, tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Karena dalam diamnya, ia justru merasa lebih hidup. Ia tahu, status, gelar, dan harta hanya berlaku di dunia yang kasat mata. Tapi karakter, nilai, dan sikap adalah hal yang berbicara dalam diam dan menetap dalam hati orang-orang yang melihat dengan jernih. Sesekali, ia melihat ke jalan, berharap atau mungkin tanpa sadar menunggu wajah-wajah masa lalu yang mungkin lewat lagi. Tapi hari itu tidak ada mobil hitam, tidak ada Rani, tidak ada Fajar, hanya lalu lintas biasa, kehidupan biasa, dan detik-detik yang terus berjalan seperti biasa. Namun, dalam keheningan itu, Andra tahu, cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Tidak bagi dirinya, tidak bagi Rani, dan tidak bagi orang-orang yang pernah menyaksikan babak pahit dalam hidupnya. Rani kini hidup lebih sederhana. Setelah kejadian itu, ia mulai menjauh dari keramaian dan mulai mendekat pada kehidupannya sendiri. Ia merenungi banyak hal, mencoba memperbaiki yang bisa diperbaiki, menerima yang tak bisa diulang. Ia tidak kembali pada Andra, tapi ia kembali pada dirinya sendiri yang dulu sempat hilang dalam ambisi dan ketakutan. Fajar pun berubah. Di tempat penempatan barunya, jauh dari pusat kota, ia mulai belajar tentang kerja nyata, tentang menjadi pemimpin yang tidak hanya bicara, tapi juga memberi contoh. Ia tidak lagi sombong. Ia tidak lagi mudah meremehkan orang lain. Pelajaran yang ia dapatkan bukan dari buku, bukan dari seminar, tapi dari kenyataan hidup bahwa kesombongan bisa diruntuhkan dalam sekejap, dan yang membangkitkan kembali bukanlah kepandaian, tapi kerendahan hati. Sementara Andra, ia tetap melangkah. Ia mulai membuka beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, membangun bengkel-bengkel gratis untuk tukang tambal ban di berbagai daerah, dan menyebarkan nilai hidup yang ia pelajari, bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati, dan bahwa luka yang dikhianati bisa disembuhkan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberhasilan yang tenang. Dalam sebuah wawancara yang ia hadiri, secara singkat satu-satunya momen ia muncul di media Andra, ditanya oleh seorang jurnalis muda, "Pak Andra, apa yang paling Bapak syukuri dari semua perjalanan ini?" Andra tersenyum, menatap kamera, lalu menjawab dengan suara tenang, "Saya bersyukur pernah dihina. Karena dari hinaan itu, saya belajar menilai diri saya sendiri. Saya bersyukur pernah ditinggalkan. Karena dari kepergian itu, saya belajar berdiri sendiri. Dan saya bersyukur pernah jatuh. Karena di saat itulah saya mengenal siapa saya sebenarnya." Jurnalis itu terdiam, terkesan dengan jawabannya. Tidak ada kalimat yang lebih kuat daripada kebenaran yang lahir dari pengalaman nyata. Dan itulah Andra, seorang pria biasa yang membangun kejayaan dari titik nol, yang menjadikan tambal ban sebagai tempat berteduh dari luka hidup, dan menjadikannya pijakan untuk bangkit lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Kisahnya menjadi pengingat bagi siapapun yang merasa kecil, yang merasa diabaikan, diremehkan, atau ditinggalkan, bahwa hidup tidak selesai saat seseorang meninggalkan kita. Hidup tidak runtuh saat orang lain menertawakan kita. Hidup justru dimulai saat kita berani melangkah, meski sendiri, meski tertatih, meski hanya dengan sisa semangat yang nyaris padam. Dan saat kita berhasil sampai di atas, jangan pernah lupa, orang yang meremehkanmu hari ini bisa jadi akan menunduk di hadapanmu esok hari. Tapi saat itu tiba, bukan untuk kau balas dengan kebencian, tapi untuk kau beri pelajaran dengan ketulusan. Karena sejatinya, kemuliaan bukan ketika kita membalas hinaan dengan hinaan, atau dendam dengan kekuasaan, tapi ketika kita tetap memilih menjadi manusia meski pernah diperlakukan bukan sebagai manusia,
Andra tahu, cerita hidupnya belum berakhir. Masih banyak bab lain yang menunggu ditulis. Tapi satu hal yang pasti, bab tentang luka dan pengkhianatan itu kini telah ditutup. Bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kemenangan yang sunyi dan jiwa yang telah sembuh sepenuhnya.